Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, marilah kita mengucap puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, yang pada siang hari ini kita dapat dipertemukan di acara kali ini. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada kehariban besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke. Pertama-tama perkenalan, saya Akbar Febriansyah dari kelas AS 2018C selaku moderator pada acara kelas literasi informasi ini yang diselenggarakan oleh Perpus TCB. Saya akan membacakan rundown dulu. Pertama kita ada pembukaan, lalu lanjut ke materi dan kita akan praktek langsung. Lalu sesi ketiga kita akan ada tanya jawab. Lalu terakhir ada penutup. Oke, sebelumnya kita lihat dulu yuk CV dari narasumber kita pada siang kali ini. Oke, ini dia. Narasumber kita Ibu Fahma Rianti selaku Ketua dari Perpustakaan TCB. Pendidikannya S1 di UI, S2 juga di UI. Pengalaman kerjanya pernah di ILO PBB, lalu pernah di Japan Foundation Library, lalu pernah di UIN Jakarta sampai sekarang, dan selaku Ketua Perpustakaan TCB sampai sekarang. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam, kita langsung lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fahma Rianti. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Akbar. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa ya teman-teman mahasiswa TCB di Ramadan yang ini hari ke-13 ya. Hari ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang, jadi ini adalah salah satu program perpustakaan di masa lockdown ini gitu ya, yaitu kelas literasi informasi level basic. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera bergabung juga yang sudah daftar. Nanti kita juga akan banyak praktek langsung, mudah-mudahan akses internet kita semua lancar gitu ya, jadi nanti bisa langsung praktek. Nanti teman-teman yang pakai laptop bisa langsung sambil mendengarkan atau sambil lihat screen di Zoom, bisa juga langsung praktek gitu ya di browsernya masing-masing. Oke. Bentar, saya full screen dulu. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah strategi penelusuran informasi di internet. Ini adalah skill atau keterampilan literasi informasi itu ya namanya, yang sangat bagus gitu kalau teman-teman mahasiswa memiliki skill ini. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau saya kasih pertanyaan gitu ya teman-teman mahasiswa, kalau bikin tugas kuliah ya, misalnya makalah atau paper, biasanya cari sumber referensinya dari mana? Biasanya kemana? Googling. Kebanyakan Google Scholar, Bu. Google Scholar ya. Oke. Ada yang pakai google.com? Belum pernah, Bu.
Belum pernah pakai Google kalau cari referensi? Belum pernah Google. Pernah juga, Bu. Tapi nggak terlalu sering. Seringnya di Google Scholar-nya. Oke, seringnya di Google Scholar ya. Oke, bagus berarti ya. Itu jawaban yang cukup bagus sebenarnya kalau jarang menggunakan Google.com ya. Sebenarnya pakai Google.com bukan yang nggak boleh, tapi ada strateginya. Nah, apakah kalau kita butuh informasi kita cukup googling? Nah, ini beberapa alasannya ya. Bahwa tidak semua yang ada di internet itu bisa dipercaya. Karena kan isi di internet itu kan macam-macam ya. Siapa aja bisa nulis, siapa aja bisa upload informasi, dan kita nggak tahu kapasitas dia seperti apa. Jadi tidak semua yang ada di internet itu bisa dipercaya. Kemudian banyak juga informasi di internet yang isinya sampah gitu. Sampah itu maksudnya orang ngeluh gitu ya, tulis di blog. Orang punya pengalaman apa yang sebenarnya nggak terlalu penting dia tulis di WordPress misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi itu semuanya di capture kan sama Google. Jadi kalau kita cari pakai kata kunci sembarang misalnya, maka semua yang ada kata kunci itu, baik itu dari blogspot yang orang cuma ngeluh, kata kunci yang juga ada di WordPress yang isinya orang hanya cerita pengalaman dia, misalnya juga muncul sebagai hasil temuan. Gitu. Makanya penelusuran dengan internet itu memerlukan strategi supaya kita betul menemukan referensi yang valid, yang berkualitas, yang aktual, yang akurat, ya seperti itu. Nah, kenapa kita harus punya strategi dalam menelusur di internet? Karena internet itu tadi ya isinya informasi yang sangat banyak. Hampir tiap hari orang menghasilkan informasi di internet. Ya banyak cerita baru misalnya, banyak orang yang ngisi blognya dengan cerita baru, lalu muncul artikel baru di berbagai koran online seperti itu. Jadi informasi itu sangat banyak di internet. Macam-macam gitu ya bentuknya. Bisa video, bisa audio, bisa teks dan macam-macam berita gitu ya. Jadi kalau di ilmu perpustakaan itu namanya information explosion. Jadi ledakan informasi itu terlalu banyak sampai kita bingung gitu ya. Mana sih yang sebenarnya betul-betul kita butuhkan. Nah, kalau kita pakai strategi, itu informasi yang ditemukan tuh lebih relevan. Kemudian informasi lebih cepat didapatkan dan informasi yang kita dapatkan tuh lebih akurat dan ilmiah. Jadi kita nggak butuh waktu yang terlalu lama di internet dalam mencari informasi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dalam hal ini mahasiswa untuk bikin tugas kuliah misalnya, untuk makalah, paper, atau yang lagi nulis tugas akhir misalnya. Apalagi sekarang gitu ya, di masa PJJ seperti ini kita nggak bisa datang ke perpustakaan secara fisik gitu, karena perpustakaan semuanya tutup, termasuk perpustakaan nasional gitu, kita nggak bisa pinjam buku misalnya. Maka skill ini sangat dibutuhkan gitu ya. Resources di internet itu sangat banyak untuk bisa kita gunakan di tugas-tugas kuliah kita, juga termasuk tugas akhir gitu. Tapi tadi itu butuh strategi untuk bisa mendapatkannya. Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin saya akan paparkan. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman atau mungkin sudah pernah melakukannya, itu nanti boleh di-share juga gitu ya. Seperti apa strateginya. Ini strategi yang sangat basic sebenarnya. Untuk yang advance-nya nanti kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa ikut lagi ya. Oke, strategi ini ada beberapa strategi yang basic. Ada 4 yang dasar gitu ya. Pertama adalah kita harus memahami domain web ya. Tadi saya bilang kenapa pakai Google itu bukannya nggak boleh gitu ya, bukannya dosa gitu ya kita kalau pakai Google untuk tugas kuliah, bukan. Tapi ini perlu strategi yang bagus ya. Yang pertama adalah memahami domain webnya. Tambahkan kata kunci, kemudian strategi yang dan file. Nanti kita akan jabarkan satu-satu ya.
Strategi yang pertama adalah memahami domain web. Nah, ini mungkin teman-teman harus betul-betul dicek banget gitu ya, domain yang kita visit, kita kunjungi untuk tugas kuliah kita, mana yang dia bisa digunakan untuk referensi tugas ilmiah, mana yang enggak. Kadang-kadang suka kita kelewat gitu ya masalah domain ini. Ini domain-domain yang terpercaya, kita bisa lihat di sini contohnya yang domainnya .ac.id. Kalau ID itu kan Indonesia ya, jadi bisa kalau dari Singapura SG, kemudian Malaysia MY, kemudian Inggris UK, dan seterusnya gitu ya. Itu berarti dia dari universitas atau perguruan tinggi. Kemudian .go itu berarti dari pemerintah. Kalau Indonesia kan .go.id. Kalau di luar negeri kan biasanya gov, government. Ya, jadi dia adalah lembaga pemerintahan, websitenya pemerintah. Lalu .org, .sch, .org.id, .co.id, .edu itu adalah domain-domain yang bisa dipercaya, yang bisa kita gunakan untuk referensi ilmiah. Nah, domain-domain apa yang kurang terpercaya? Misalnya .com, .net, blogspot, wordpress, .co.cc, .web.id itu kurang bisa dipercaya. Walaupun ada juga misalnya blogspot yang bisa kita gunakan untuk referensi kita, kalau itu blognya milik pakar. Misalnya pakar ekonomi syariah, dia punya blog gitu, maka blognya beliau bisa kita gunakan untuk referensi kita juga. Jadi tidak semua blogspot tidak boleh ya. Kita harus lihat juga blognya ini punya siapa. Karena biasanya para pakar itu juga punya blog yang mereka menulis artikel di situ sesuai dengan kepakarannya. Ya, jadi seperti itu harus benar-benar dikritisi juga ketika kita memilih domain dalam mencari literatur atau referensi di internet. Ini strategi yang pertama. Nah, kemudian ketika kita memasukkan kata kunci, perhatikan jumlah temuannya. Nah, ini saya buatkan offline-nya. Mungkin kalau kalian nyoba dengan kata kunci Bank Islam di di browser kalian masing-masing, mungkin temuannya udah beda lagi ya. Enggak, kalau di sini kan 133 juta hasilnya, hasil temuannya. Mungkin kalau kalian klik di Chrome kalian, mungkin hasilnya jauh lebih banyak. Jadi ini dengan kata kunci Bank Islam itu ada sekitar 133 juta hasil, bayangkan. Ya kalau pakai Google aja itu banyak banget. Ya, yang terlalu banyak kan, jadi kita memfilternya juga jadi capek sendiri gitu kan, seperti itu. Memilih lagi, harus dipilih-pilih lagi. Nah, strategi yang kedua adalah menambahkan kata kunci. Kalau tadi kan contohnya Bank Islam itu kan temuannya ada 133 juta. Ya, ketika kita menambahkan kata kunci, misalnya tema makalah kita manajemen risiko Bank Islam misalnya. Maka ketika kita menambahkan kata kunci, itu hasilnya ternyata jauh berkurang. Dari 133 juta jadi 781.000 hasilnya. Jadi sangat jauh berkurang. Ya, jadi kalau kita mencari di Google, itu kata kuncinya sebisa mungkin yang spesifik gitu ya. Jadi jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum nanti dia terlalu banyak temuannya. Nah, strategi yang ketiga adalah membatasi domain. Ya, membatasi domain di browser kita, di Google-nya. Gimana caranya? Dengan di sebagian bawah kotak search ini kan ada setelan ya. Kalau bahasa Inggrisnya setting ya. Nah, kalau kita klik setting, nah ini yang biasanya jarang digunakan orang jika dia mencari di Google menggunakan fasilitas setelan atau setting. Kalau kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Kita pilih penelusuran lanjutan atau advanced search kalau bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa langsung coba di browsernya masing-masing sambil dengerin gitu ya Zoom-nya. Penelusuran lanjutan, lalu diklik.
Nah, kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Ya. Jadi nanti kita diminta mengisi kotak-kotak ini untuk membatasi atau memfilter domain apa yang mau kita dapatkan. Jadi misalnya di sini situs atau domain yang kita mau cari hanya yang dari ac.id. Jadi hanya dari perguruan tinggi. Ya, jadi dari website-website perguruan tinggi aja. Kalau kita mau .org atau gov atau go.id gitu ya, itu bisa juga. Setelah kita pilih situs atau domainnya, lalu kita klik penelusuran lanjutan. Ya, ini akan sangat bagus kalau langsung dipraktekin ya. Karena skill seperti ini sebenarnya pembiasaan aja. Kalau kita udah terbiasa menggunakan ini, nanti lama-lama juga lancar gitu ya, seperti itu. Kita klik penelusuran lanjutan, maka munculnya akan seperti ini. Dari 700 sekian tadi ya, 700 sekian ribu tadi, munculnya kemudian setelah dibatasi domainnya, hasilnya jauh berkurang, yaitu 88.500 hasil. Kemudian di kotaknya juga muncul kan seperti ini ya, manajemen resiko Bank Islam site ac.id. Gitu. Ini otomatis kalau ini. Setelah kita tadi setting di penelusuran lanjutan, nanti munculnya seperti ini. Ya, semuanya jauh berkurang, kemudian yang muncul hanya website-website yang AC.id aja. Ini ID laman yang muncul itu hanya yang berasal dari website perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi ini sangat membantu kita untuk memfilter ya, temuan di Google. Nah, itu strategi yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kecepatan nggak? Ada yang merasa saya jelasinnya terlalu cepat? Tidak, Bu. Jelas ya? Oke. Oh ya, mungkin tadi belum disampaikan sama moderator ya. Kalau ada pertanyaan, ya mumpung ingat, langsung aja diketik di chat ya. Kalau misalnya saya lagi menjelaskan terus kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke chat. Jadi nanti pas tanya jawab kita bisa lihat di chatnya. Oke, kita lanjutkan ya ke strategi berikutnya. Nah, ini strategi yang keempat. Kelihatan ya? Karena nanti saya mau masuk ke browser juga, jadi saya nggak full screen dulu. Mudah-mudahan terlihat di screen kalian. Strategi yang keempat adalah membatasi format file. Kalau tadi yang kita batasi adalah situs atau domainnya, ac.id, maka sekarang yang kita batasi adalah format filenya. Jadi yang kita ingin dapatkan hanya file PDF aja. Ya, file-file yang lain kita nggak mau, misalnya nggak mau file PPT, nggak mau file Word, yang kita hanya ingin dapatkan hanya file PDF aja. Maka di penelusuran lanjutan atau advanced search itu nanti di jenis filenya itu kita pilih PDF ya, Adobe Acrobat PDF, kita klik ya, lalu kita klik tadi penelusuran lanjutan, maka yang muncul adalah hanya website dari domain.ac.id dan filenya hanya file PDF aja. Nah, kita lihat hasil perolehannya. Dari tadi yang 88.000 kalau nggak salah ya, coba kita cek 88.000. Ketika kita batasi domain dan format filenya, maka dia semakin berkurang jumlah temuannya ya. Hanya 42.000 saja. Ya, dari 88.000 munculnya hanya 42.800 hasil. Ya. Nah, seperti ini maksud saya ya, pakai Google bukan berarti nggak boleh, tapi
harus pakai strategi supaya kita betul-betul memperoleh yang ilmiah, yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena mungkin ada beberapa yang lebih nyaman pakai Google gitu ya. Kalau pakai Google Scholar nanti kita juga sangat ilmiah gitu ya. Mungkin misalnya dia terlalu dalam, terlalu rumit gitu ya hasil yang ditemukan, karena dia kan hasil penelitian, artikel jurnal seperti itu ya. Nah kalau di Google kita juga bisa ketemu misalnya skripsi mahasiswa dia, tapi dari repositorinya perguruan tinggi, sehingga dia websitenya website yang bisa dipercaya. Gitu. Kalau website yang bisa dipercaya kan biasanya sudah di-review gitu ya, yang memang udah resmi, kemudian baru di-upload oleh perguruan tingginya. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai strategi, sebenarnya pakai Google boleh-boleh saja, ya silakan saja, sah-sah saja gitu ya maksudnya. Asalkan pakai strategi tadi. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum nanti tanya jawab. Nah, kalau tadi kita belajar strategi penelusuran di Google, ya, maka sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua penelusuran melalui web yang terpercaya. Ada beberapa nanti yang saya mau ambil contoh, ya, yang hijau-hijau ini nanti kita akan coba. Mudah-mudahan akses internetnya cukup bagus, nanti kita nggak perlu loading terlalu lama ya. Yang pertama adalah OPAC atau katalog online ya, online public access catalog dari berbagai perpustakaan. Misalnya kalau yang di SEBI, library.sebi.ac.id. Ini sekalian saya sampaikan juga, kita udah ganti alamat URL website perpus ya. Kalau tadinya di jilid.sebi.ac.id, sekarang sudah berganti menjadi library.sebi.ac.id. Atau misalnya katalog online-nya perpustakaan UI, katalog online-nya perpustakaan universitas lain gitu ya, itu juga bisa kalian aktif sebagai situs yang bisa dipercaya. Nah, dari OPEC-nya berbagai perpustakaan ini juga kalian bisa akses full text juga ada ya. Kalau kalian bisa strategi penelusuran di situ, kalian akan menemukan misalnya skripsi yang full text bisa kita akses. Ada yang terbuka open, ada juga yang close, harus sivitas akademikanya yang bisa buka gitu ya, karena pakai login, pakai password. Tapi ada juga yang enggak, misalnya perpustakaan UI itu ada tesis yang open, ada skripsi yang open ya, yang memang dibuka untuk umum, orang bisa akses walaupun tetap diprotek ya, karena dia nggak bisa di-download, hanya bisa dibaca online seperti itu. Nah ini nanti kita akan coba juga di resources-nya Perpustakaan Nasional, Indonesia One Search, di jurnal berbasis OJS atau Open Journal System, Google Scholar, lalu ada juga yang kita mungkin belum akan coba sekarang, kalian bisa coba nanti sendiri, repositori dari berbagai institusi. Jadi banyak perguruan tinggi atau institusi lain yang mereka punya repositori yang isinya itu sangat kaya dengan referensi yang ilmiah. Saya mohon izin sebentar di mute ya. Oke, kemudian ada database online seperti ProQuest, EBSCO, ini yang berbayar ya. Nanti kita yang gratisan dari Perpusnas. Lalu ada Duaj, ada WordCat, dan Mendeley. Nah, ini beberapa. Masih banyak banget situs online karya ilmiah yang bisa kita akses untuk referensi kita. Oke, berikutnya adalah ini OPEC Perpustakaan STAY-SEBI, kita akan coba ya. Kemudian nanti dari OPEC-nya Perpustakaan SEBI kita akan masuk ke e-resources Perpusnas RI, dan kita akan praktek langsung. Oke, saya alihkan dulu share ininya ya. Oke, ini adalah website-nya Perpustakaan SEBI. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tolong kasih tahu saya kalau nggak muncul penampakannya. Nah, di menu e-resources-nya
kita sudah kasih link. Nah, teman-teman nanti bisa klik e-resources PNRI. Nah, e-resources PNRI. Nanti langsung didirect ke websitenya Perpustakaan Nasional yang khusus e-resources-nya ya. Nah, ini sangat bagus nih buat di masa PJJ kayak gini, kalau kita bingung nyari sumber referensi, bisa langsung ke e-resource-nya Perpustakaan Nasional. Nah, sebenarnya di website Perpustakaan SEBI juga kita menyediakan link ke berbagai jurnal online. Ada jurnal akuntansi, jurnal perbankan, jurnal manajemen bisnis, jurnal HES, ya, jurnal internasional, jurnal lainnya, ya, jurnal dari berbagai universitas, ada UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Suka, ya, jadi nanti kalian nggak perlu googling lagi, langsung aja klik jurnal UIN Jakarta, jurnal UIN Surabaya, jurnal UIN Suka, gitu ya, langsung nanti di direct ke website jurnal dari berbagai universitas tadi. Nah, untuk proceeding, ini di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEB UI, di sini ada proceeding yang bisa kalian juga akses. Proceeding itu adalah kumpulan makalah dari berbagai konferensi ya. Misalnya konferensi ekonomi Islam di mana gitu ya. Itu makalahnya digabung jadi bentuknya proceeding. Nah, Pusat Data dan Bisnis FEB UI ini mereka menampung berbagai proceeding conference seperti itu. Di sini juga ada link-link, ada OneSearch, Perpusnas, kemudian ada jaringan perpustakaan. Jadi kalau tadi jurnal dari berbagai universitas, ini jaringan perpustakaannya, katalognya. Jadi kalau kita klik ini langsung ke katalog universitas-universitas ini. Ada juga link ke BI, link ke BEI, Bursa Efek, lalu ada Watch, tadi Delay, ini e-book, kemudian Pusat Data Ekonomi tadi sudah ya, dan IAI. Nah, jadi dari sini aja kita udah bisa masuk ke berbagai website yang bisa dipercaya. Sudah disediakan oleh perpustakaan SEBI. Ya. Nah, kita akan masuk, kalau kalian klik ini nanti akan muncul seperti ini. Oh, ya, seperti ini nanti munculnya. Tadi ini saya sudah buka e-resources-nya Perpustakaan Nasional. Kalau kalian belum jadi anggota, karena ini harus jadi anggota dulu ya, di sebelah kanannya itu ada kita bisa klik http keanggotaan perpusnas.go.id. Jadi kita bisa daftar keanggotaan secara online, langsung dapat nomor anggotanya di situ. Jadi kita klik, nanti ada form yang harus diisi, nama, KTP, ya, biodata biasa ya yang harus kita isi. Setelah udah selesai kita isi, nanti akan langsung dapat nomor keanggotaan dan password yang sudah kita setting ya, yang kita buat. Nah, ini kebetulan saya udah punya, tinggal kita klik, masuk. Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan aksesnya bagus. Nah, seperti ini. Nanti munculnya begini. Nah, teman-teman, ini adalah database online. Ini banyak banget kan ya, ada Alexander Street, ada EBSCO, ada Britannica, ada ALA, ada Sage, ada Balai Pustaka, Cambridge University. Ini adalah database online, ProQuest juga ada, yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, yang kita bisa akses secara gratis. Ya. Nah, ini kalau saya mengistilahkannya tuh kayak makanan bergizi gitu ya. Makanan bergizi bagi mahasiswa maupun peneliti yang membutuhkan informasi ilmiah gitu ya. Sayang banget kan, ini kan berlangganannya mahal ya. Perpusnas RI sudah menyediakan ini secara gratis buat kita, tapi kitanya nggak tahu gitu ya, bahwa ternyata di sini ada harta karun yang sangat berharga bagi para peneliti, penulis karya ilmiah gitu ya, untuk memperkaya referensinya. Jadi ini macam-macam banget, ini database-nya sangat kaya. Kita coba ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung ke, misalnya kita mau hanya cari artikel di ProQuest aja, itu juga bisa. Mau cari artikel hanya di EPO aja, atau di Cambridge aja itu juga bisa. Tapi kalau mau semuanya, dari semua sumber, itu kita bisa langsung search di sini. Ya, misalnya di sini Islamic Syariah Audit ya. Atau Islamic Economic dulu deh, yang mungkin lebih umum ya. Ya.
Tapi harus jadi anggota dulu ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi langsung daftar keanggotaan secara online, langsung bisa akses. Ya, kita tunggu aksesnya, saya nggak bikin offline-nya, karena ini memang lebih enak langsung praktek gitu. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin teman-teman bisa sambil coba-coba daftar keanggotaan online Perpusnas. Jadi di situ subjeknya juga sangat banyak ya, syariah audit saya juga kemarin pernah coba, itu ada. Jadi tema sesuai dengan tema tugas akhir atau tema dari makalah yang ingin kalian tulis. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan ya mudah-mudahan ya. Temuannya adalah 927.346 hasil temuan dari keyword Islamic Economic. Ya, 927.346. Nah, biasanya kalau yang baru, ya, yang baru-baru menelusur seperti ini, 900.000 itu kan banyak banget kan. Gimana caranya kita nyarinya gitu, pusing. Terus ada ternyata yang nggak full text, jadi cuma abstraknya aja. Nih, kalau gini kan full textnya kan, seperti itu kan. Ada juga yang cuma kayak gini, harus dilihat di watch-nya, dan seterusnya. Nah, caranya kalau seperti ini, sebenarnya cara strategi pencarian di semua search engine seperti ini tuh mirip-mirip. Kalian bisa pelajari karakternya tuh sama, hampir sama. Misalnya kita bisa mempersempit temuan kita dengan di sebelah kiri ini ada fasilitas untuk memfilter lagi. Misalnya limit to. Nah, kita pilih misalnya hanya yang full text aja. Nah, saya nggak mau yang nggak full text. Nah, saya maunya yang bisa dibaca full text aja. Maka kita klik, nanti dia langsung updating. Nanti yang keluar hasilnya hanya artikel jurnal yang bisa kita akses secara full text. Yang nggak full text itu kebuang. Ya, seperti itu. Nah, dari 9.000, kita bisa lihat dari 900.000 tadi berkurang jadi 534.300. Ya, lumayan berkurangnya 400 ribuan ya, kurang lebih. Seperti itu. Kalau tadi misalnya ini terlalu umum kan, tadi tinggal ditambahin keyword-nya aja ya, kata kuncinya ditambahin di pencariannya. Ini contoh aja. Karena syariah audit kita coba, misalnya seperti itu lebih sedikit tadi ya temuannya. Kalau pakai keyword yang lebih spesifik. Kalau ini kan Islamic Economic kan luas banget ya. Seperti itu. Kemudian selain masalah dia full text atau enggak yang mau kita cari, kita juga bisa lihat sebelah kiri, kita bisa membatasi tahun terbitnya. Ya. Misalnya publication date, kita pilih misalnya hanya 2000 dari 2015. Biasanya kan kalau karya ilmiah itu banyak dosen atau pembimbing skripsi yang mintanya referensinya itu harus 5 tahun terakhir. Gitu ya, misalnya nggak boleh yang tahun lama, 1980 misalnya gitu ya. 1999 masih dipakai, itu biasanya dimintanya 5 tahun terakhir supaya karya ilmiahnya tuh lebih bagus, ya, lebih berkualitas. Kita tinggal klik 2015, terus klik sembarang, ya karena enter juga mungkin bisa ya. Dia nanti updating lagi. Ya, tunggu sebentar, ini proses. Jadi nanti yang didapatkan adalah artikel jurnal yang full text dan tahun terbitnya dari 2015 sampai 2020. Kalau di sini tulisnya 2021 tadi. Oh enggak, 2020. Berkurang jauh. Dari 500.000 menjadi 163.034 temuan. Ya, jadi semakin sedikit kan? Gitu. Semakin mendekati yang benar-benar relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sebelah kiri ini kalau kalian coba-coba lagi ada search types-nya.
source types, jadi jenis sumbernya. Ya, kalau di sini kan saya masih pilihnya result. Bisa kita pilih academic journals, kita hanya pilih magazine, kita hanya pilih review, kita pilih report misalnya. Lalu kita bisa juga dengan language-nya, bahasanya hanya bahasa Inggris misalnya. Karena kalau database online bisa aja dia berbahasa Spanyol misalnya. Bahasa Indonesia mungkin ada tapi saya nggak tahu ya, belum pernah ketemu. Bahasa Spanyol, bahasa Perancis misalnya, kita limit dari bahasanya itu hanya bahasa Inggris misalnya. Jadi nanti bahasa Spanyol, bahasa Perancis itu kebuang. Akan semakin sedikit. Gitu ya, seperti itu. Itu e-resource perpustakaan. Nah, kalau kalian udah tahu trik yang seperti ini, strategi yang seperti ini, kalian coba-coba sendiri aja gitu ya. Klik yang ini, klik yang itu, saya mau coba ininya, yang ini aja. Kayak gini limit to peer review, jadi hanya jurnal yang sudah ada reviewernya, sudah direview oleh peer review. Ya, misalnya seperti itu. Jadi tinggal distrategiin aja. Oke ya. Kita lanjut nanti ke screen yang tadi ya. Yang PPT. Nah, kalau Google Scholar, tadi kan ada yang jawab pakainya Google Scholar. Nah, itu udah sangat bagus ya, berarti udah naik level gitu. Menelusur informasi atau referensi untuk tugas kuliah, itu sudah naik level, itu sangat bagus. Nah, di Google Scholar, sebenarnya kita bisa coba-coba sendiri juga sih, cuma ini saya udah siapkan offline-nya. Kalian bisa coba juga langsung gitu ya di browser kalian, Google Scholar. Nah, kalau di Google Scholar, ini kan tadi kata kuncinya sama ya, dengan yang kita cari ketika kita masuk ke google.com. Tapi ternyata temuannya lebih sedikit kan. Kalau tadi kan dari 133 juta jadi berapa tadi itu ya. Di sini kita pakai kata kunci yang sama, itu temuannya cuma 34.500. Itu kan sedikit banget ya, lebih sedikit daripada pakai google.com. Dan kita nggak perlu filter lagi. Pakai domainnya kita limit, batasi, kemudian jenis filenya kita batasi, itu nggak perlu lagi. Ini udah di limit, udah di filter sama si Google Scholar-nya. Dia hanya mengcapture yang betul-betul ilmiah. Tapi kita bisa filter sebelah kiri lagi sama. Nih, sebelah kiri sini kita bisa custom range. Nih. Ya, tahunnya bisa kita pilih. Misalnya since 2016 ya, dari 2016 aja saya maunya gitu ya. Kalau ini kan 34.500 nih kan semua tahun ya. Tapi kita bisa pilih lagi yang 2019 aja misalnya. Itu kan lebih sedikit lagi hasil temuannya. Kayak gitu. Jadi nanti di search engine yang lain, di database online yang lain itu juga mirip-mirip. Sebelah kiri biasanya kita bisa melakukan filter sesuai dengan keinginan kita. Ya memilih bahasa. Kayak tadi di google.com di advanced search-nya juga kita bisa pilih bahasa loh. Karena kita pengennya hanya yang bahasa Indonesia aja gitu. Itu juga bisa. Gitu ya, seperti itu. Kalau Google Scholar saya belum pernah coba sih ya untuk membatasi bahasa. Nanti kalian coba-coba aja cari apakah dia bisa dilimit. Tapi mungkin tergantung kata kuncinya kalau di Google Scholar ya. Kalau kata kuncinya Indonesia biasanya yang ditemukan nanti adalah teman-teman yang berbahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi karakter dari search engine itu mirip-mirip. Kalau kita mau memfilter tuh biasanya sebelah kiri. Nah, ini satu lagi. Saya pengennya sih nyoba langsung ya, tapi takutnya loading. Jadi nanti kalian coba-coba aja, nanti kita lebih banyak diskusi aja ya. Di Indonesia One Search ini apa sih? Indonesia One Search ini adalah, kita bisa baca di sini, dia satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia. Saat ini terdapat 9.000 sekian unik entry dan 12 juta sekian entry dengan duplikat di dalam Indonesia, dan seterusnya, yang dimiliki oleh berbagai organisasi. Ya, jadi ada universitas, ada institusi, lembaga pemerintah, lembaga kearsipan, yang dia menyimpan atau terindeks oleh Indonesia One Search ini. Ya. Jadi katalog berbagai perpustakaan itu bisa kita cari hanya dari Indonesia One Search aja. Jadi kita nggak perlu ke perpustakaan UGM,
katalognya ya, katalog UGM, katalog yang tadi saya bilang, opek-opeknya berbagai perpustakaan, kita lewat Indonesia One Search aja udah cukup. Ya. Walaupun memang tidak semua lembaga, tapi ini sudah banyak lembaga yang bergabung. Kita bisa lihat di sebelah kanan, ada 7 juta sekian perpustakaan yang bergabung dengan Indonesia One Search, yang koleksinya bisa kita akses lewat sini. Ya, ada 5 juta sekian universitas, kemudian ada 1 juta sekian lembaga publik, dan seterusnya. Nah, jadi ini dari sini aja kita bisa mencari begitu banyak sumber. Lihat ya, kita bisa lihat ada mitranya, ada institusi, perpustakaan, repositori, dan seterusnya. Nah, formatnya, filter formatnya bisa dari sini juga. Misalnya dari IO, saya hanya mau cari tesis aja. Ya, tesis itu kalau bahasa Inggris, tesis itu bisa bermakna skripsi, ya, tesis S2 maupun disertasi. Jadi saya mau carinya tesis aja. Di sini ada 1 juta sekian tesis yang bisa diakses di Indonesia One Search dari berbagai perguruan tinggi. Atau saya mau cari buku aja. Nah, kalau buku, kemungkinan kita nanti hanya dapat, nggak semuanya bisa diakses yang elektroniknya ya, buku. Karena yang di sini buku tercetak juga bisa diakses. Maksudnya bisa dilihat dia punya perpustakaan mana, kayak gitu ya. Mendingan carinya yang bentuknya e-resources. Seperti tadi ya, tesis, dan seterusnya. Nah, ada juga yang bisa diakses secara full text, seperti itu. Seperti tadi, caranya sama. Kita masukkan ke kotaknya, ya, Jurnal Risiko Bank Islam, nanti ada temuannya. Lalu misalnya kita pilih tesis aja, gitu, itu juga bisa. Ya, nanti kita banyak diskusi aja. Nah, cara mencarinya juga ini cukup perlu strategi juga ya, karena saya kasih lihat aja deh ya. Karena dia temuannya cukup rumit. Indonesia One Search ini. Misalnya ya, terus kita pilihnya hanya tesis gitu. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, mirip-mirip kan di sebelah kiri kita juga bisa bikin limit. Kayak misalnya hanya dari universitas tertentu, hanya dari koleksi-koleksi tertentu, formatnya bisa kita pilih. Apakah master, doktoral, bachelor, itu juga bisa. Saya mau pilih yang disertasi aja. Kita klik, jadi dia muncul hanya yang disertasi aja. Dan seterusnya. Nah, ini juga ini ada keterangannya kan, bachelor, get online. Nah, mungkin agak perlu effort juga kalau pas kita klik get online nanti dia nggak full text ya, hanya abstrak aja. Karena di sini nggak ada filter dia full text atau enggaknya. Ini juga butuh strategi. Kayak gitu. Nah, sebenarnya iOS ini nggak kelihatan ya tadi ya. Sorry. Udah ya, kelihatan iOS-nya ya? Ini share-nya benar nggak ya? Salah. Oke. Seperti ini ya, penampakan iOS. Ya, di repository ada tes, ada buku, ada jurnal juga, macam-macam isinya. Nah, ini butuh strategi juga dalam pencariannya. Kita pilih misalnya, ini kan dia temuannya ada 1 juta ya, ini masih terlalu banyak. Kita coba yang doktoral aja. Doktoral ada 4.403. Koleksi. Ada nggak ya tentang manajemen risiko? Ada 4.403 ya. Tapi temanya belum sesuai. Karena kita pilih Bank Islam. Jadi, moderator mohon diingatkan waktunya ya. Takutnya nanti kita malah sedikit waktu diskusinya. Ada 19,
disertasi tentang Bank Islam. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke PPT-nya. Nah, IOS ini sebenarnya bagi mahasiswa yang akan menulis tugas akhir, IOS ini dapat digunakan untuk mencari penelitian sebelumnya. Ya, misalnya penelitian yang mirip atau sama gitu dengan tema penelitian yang ingin diambil. Jadi untuk penelitian terdahulu dan juga untuk menghindari duplikasi penelitian. Jadi misalnya kita mau ambil ide atau tema tugas akhir A misalnya. Kita cari dulu di IOS ini apakah sudah ada yang pernah ambil penelitian tentang itu. Jadi nggak duplikasi. Ya, atau kita ingin penelitian sudah dilakukan sebelumnya itu mau kita kembangkan, mau kita ambil perspektif yang lain misalnya ya. Jadi untuk menghindari duplikasi penelitian ini sangat bagus IOS ini, ya karena dia sangat banyak universitas yang tergabung di dalamnya. Atau untuk juga mencari ide tentang tema penelitian. Jadi misalnya kita masih bingung tema penelitian apa yang mau kita ambil untuk tugas akhir kita, maka searching di IOS ini bisa membantu kita menemukan ide-ide segar, gitu, ide-ide baru. Oh, kayaknya penelitian ini masih jarang nih, atau ini menarik nih, unik nih, gitu ya. Misalnya dilihatnya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari perguruan tinggi yang lain di IOS atau Indonesia One Search. Seperti itu. Oke, website e-jurnal berbasis OJS. Nah, ini juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan dalam menelusur artikel jurnal di internet adalah kalau cari artikel jurnal itu jangan cari di Google atau di Google Scholar, tapi carinya website jurnalnya. Ya, jadi menggunakan Google hanya untuk mencari judul jurnalnya. Gimana Bu cara cari judul jurnalnya? Nah, di Indonesia kalau kita mau cari judul jurnal yang sudah terakreditasi, kalau dulu namanya akreditasi ya, kalau sekarang ranking jurnal tuh sekarang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu. Yang Sinta 1 itu yang paling bagus. Bagus tuh dinilai dari misalnya dia selalu terbit gitu ya, nggak pernah bolong terbitnya. Kemudian dia orang yang baca yang memilih artikel untuk dimasukkan ke situ tuh nggak boleh dari lembaga itu. Misalnya kalau SEBI punya jurnal, yang memilih artikel mana yang mau masuk ke situ tuh dari universitas lain gitu yang harus memilih kayak blind review gitu ya. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu dari jurnal sehingga dia punya ranking. Nah, untuk mengecek daftar jurnal mana yang tentang ekonomi syariah bisa di sini. ristek.brin.go.id ya. Ini saya share dulu. Saya udah buka juga Sinta. Nah, seperti ini penampakannya ya. Penampakan si Sinta ini. Nah, dari Sinta dari website Sinta ini, di sini kan ada search journal name or ISSN or PISSN. Nah, saya udah pilih tadi Islamic Economic. Jadi jurnal-jurnal yang judulnya itu Islamic Economic. Gitu. Nah, total record yang ditemukan ada 9. Jadi ada 9 jurnal yang judulnya itu Islamic Economic. Di sini ada peringkatnya di sebelah kirinya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada S2, ini berarti Sinta 2. Ini berarti yang paling bagus. Yang paling bagus ya. Kalau yang lain ada S4, S4, S5. S2, S3 ini bukan strata 2, bukan strata 3, bukan ya. Tapi Sinta 2. Nah, biasanya Sinta 2, Sinta 3 itu adalah menunjukkan ranking dari jurnalnya. Jadi kita bisa pilih Al-Iqtisad. Ya. Begitupun misalnya akuntansi syariah. Ya. Jurnal apa yang judulnya jurnal akuntansi syariah bisa dicari di sini juga bisa. Ya, seperti itu. Jurnal hukum ekonomi syariah. Misalnya, ya. Bisa juga cari di situ. Nah, nanti dia direct langsung ke sini.
Nah, ini ada artikel-artikelnya. Nah, setelah kita masuk ke website jurnalnya, itu kita bisa search di sini. Nah, kira-kira tentang apa yang mau kita cari? Ya, kita mau cari misalnya tentang manajemen bank. Contohnya ya, misalnya. Muncullah kok 0. Pakai kata kunci yang lain, coba ya. Misalnya apa ya kalau ekonomi, kalau perbankan tuh istilahnya ya pakai istilah-istilah ekonomi Islam lah ya yang biasa kalian gunakan. Terus seperti apa, coba dicari-cari aja. Nanti muncul artikel yang terkait dengan itu. Nol juga. Kita coba cari dari yang artikelnya ada ya contohnya. Jadi nanti bisa ketemu artikel yang benar-benar sesuai dengan tema penelitian kita tadi ya. Karena ini kan nyarinya per jurnal ya, per judul jurnal. Misalnya, oh etika bisnis. Oh cuma satu. Mungkin kita masuk ke website Al-Iqtisadnya dulu aja. Ya, masuk ke jurnal Al-Iqtisadnya dulu. Oh ini nggak ada link ke sana ya. Kita bisa ambil judul jurnalnya, nanti kita masuk ke Google, kita klik, nanti masuk ke website Al-Iqtisad ini. Nanti kalian coba aja, nanti bisa di-search artikel tentang etika bisnis Islam yang ada di Al-Iqtisad dari semua terbitan. Ya, dari awal dia tahun terbit sampai sekarang, yang tentang etika bisnis itu apa aja. Artikelnya itu nanti muncul. Oh ini website-nya nih, dikit. Nah, di sini bisa nanti ya. Jadi jangan cari artikel jurnal tuh dari Google, tapi carinya dari jurnalnya. Ini akan jauh lebih apa ya, lebih bagus nanti hasil temuannya. Nah, di sini ada fasilitas search. Tinggal kalian masukin aja etika bisnis di sana. Nanti muncul artikel tentang etika bisnis. Oh, sorry. Masuknya ke issue dulu kali ya. Archives. Ini memang butuh pembiasaan aja sebenarnya. Kita coba ke subjek. Betul ya. Untuk dicoba-coba boleh. Oh ini ada advanced search-nya, misalnya publication date-nya. Ini harus diisi dulu kayaknya sampai sedetail itu ya. Nanti dicoba-coba aja ya. Kalau mau ke issue, ke archives, nah ini kan volume 2019-2018. Kalau kita mau yang tahun tertentu, bisa kita pilih. Nah, sekarang jurnal-jurnal itu kebanyakan OJS. Online Journal System. Jadi full text biasanya kita bisa akses. Ada yang terbaru ya kita ambil coba. Juli 2019. Nah, seperti ini. Apakah harus langsung ke sini nih baru kita pilih. Nanti kalian coba-coba aja ya. Diklik. Nanti kita bisa ambil full text-nya. Nah, ini ada full text PDF-nya. Kalau kalian pakai Mendeley, itu bisa langsung disimpan. Nanti kalau kalian ada waktu, kita akan belajar tentang Mendeley bagian belum ya. Ini download langsung bisa, nanti dapatlah full text-nya. Seperti itu. Kalau fasilitas search-nya saya masih penasaran tadi ya. Browse by title. Nanti coba-coba aja ya, harusnya bisa. Jadi nanti dapat yang tentang artikel yang kita mau. Harusnya bisa. Oke, kita lanjut dulu.
sedikit lagi. Oh, udah kayaknya. Ini yang mau saya bahas sedikit tentang plagiarisme. Ini sebenarnya sih hanya pengetahuan aja tentang plagiarisme. Plagiarisme, nanti dibaca sendiri apa itu plagiarisme. Ya, mungkin bagian besar kalian udah tahu bahwa ini seperti pencurian gitu ya, hak cipta orang lain. Jadi kita mengutip dari orang lain, kita masukin ke karya ilmiah kita dan kita klaim itu sebagai pendapat kita misalnya, tanpa kita kasih tahu bahwa itu sebenarnya dari orang lain gitu ya. Kita ngutip dari orang lain. Ini yang termasuk plagiat apa aja nanti bisa dibaca. Lalu sanksinya kalau buat akademisi seperti kita itu adalah pencabutan kesarjanaannya. Jadi kalau misalnya kita skripsi kita plagiat, ya ternyata dia skripsi itu udah pernah ditulis oleh orang lain dan sama persis gitu ya misalnya. Kita nggak lakukan parafrase, kita ambil satu bab full gitu ya, kita masukin ke skripsi kita. Seperti itu termasuk plagiat. Begitu ketahuan, nanti kesarjanaan kita dicabut gitu. Kemudian ini ada free plagiarism checker yang bisa digunakan. Ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Tutorialnya juga banyak ya di YouTube, bisa kalian lihat untuk plagiarism checker. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba nih karya ilmiah kalian, makalah misalnya tugas makalah kalian yang kalian bikin, terus kalian mau cek tingkat plagiasinya berapa. Itu bisa lewat yang free. Nah, bagaimana menghindari plagiarisme adalah harus parafrase. Ya, kita harus melakukan parafrase. Jadi mengungkapkan kembali apa yang kita atau pendapat orang lain dengan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi maknanya. Tapi kemudian kita kasih kutipan, ya. Jadi kita mengutip dari siapa. Jadi itu seperti kode etik karya ilmiah. Nah, seperti itu. Di sini juga saya kasih link cara membuat parafrase seperti apa. Link YouTube-nya ya. Nah, ini sumber yang saya gunakan, bisa kalian cari juga sendiri. Ya, sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Nah, mungkin sedikit ini ya, sosialisasi tentang website dan sosial media perpustakaan. Instagram, kita punya Instagram, Facebook, YouTube, website, silakan di visit, dikunjungi, lalu di follow, di subscribe, dan like. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Fahma yang telah menjelaskan materinya. Semoga dari apa yang dijelaskan kita dapat pahami ya dan menambah pengetahuan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 termin. Satu termin bisa 3 penanya. Yang mau nanya bisa langsung chat aja di kolom chat atau bisa langsung nyalahin mic-nya biar langsung nanya ke forum. Oke, silakan yang mau bertanya. Anda izin bertanya, Bar. Oke, kepada Kak Dudi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah nyoba beberapa ini ya pencarian gitu dari Sebi tadi ya. Sebi mah udah biasa mungkin ya. Terus yang mau saya tanyakan itu yang di Perpusnas tadi udah coba daftar, udah bisa juga, cuma gak bisa cara nyarinya, Bu. Cara nyari jurnal atau buku yang pengen dicarinya itu seperti apa. Terus apakah tadi di beberapa yang sudah dijelaskan itu bisa di-download gak, Bu, kira-kira? Apa yang kita cari Yang bisa mana? di-download gak kira-kira? Yang mana yang Jadi, bisa di-download? Contohnya kita nanti cari di Perpusnas, itu kira-kira bisa di-download atau enggak? Oke. Udah bisa masuk ke sini ya? Ini langsung saya jawab atau gimana, Akbar? Oh iya, boleh langsung dijawab aja, Bu. Langsung aja ya. Oke, ini berarti udah bisa ke sini ya tadi ya, Dudi ya? Udah, Bu. Udah muncul ya. Oke, nah carinya itu di sini kan ada kotak pencarian. Ya, kita bisa cari di sini. Klik aja, search.
Sebentar, masih loading. Oke. Nah, Bu, kalau yang seperti punya ini. saya masih di ini, Bu. Masih di online public access katalog di luarnya. Oh, maksudnya? Pencarian Ini yang ini khusus. ada. Nah, coba webnya yang e-resources, e-resources.perpusnas.go.id. Jadi bukan perpusnas.go.id-nya, tapi e-resources.perpusnas.go.id. Jadi masuknya dari OPEC Perpus bisa, Oh iya. atau langsung klik e-resources.perpusnas.go.id. Kalau OPEC Perpusnasnya itu beda lagi. Kalau ini khusus e-resources-nya aja. Kalau yang OPEC Perpusnas kan dia ada buku, ada naskah, ada manuskrip, ya kan macam-macam ya. Tapi Iya, Bu. kalau yang e-resources hanya di sini, e-resources.perpusnas.go.id. Oke, Bu. Gitu. Oke ya. Mau dicoba lagi atau gimana? Kita coba search ya. Dilanjut Oh, aja, tadi Bu. udah. Oke, search result. Nah, kalau ini tadi bisa di-download atau enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tadi kan kita udah coba ya. Di sini ada temuannya kalau untuk syariah audit ada 9.101 temuan. Kalau kita mau peroleh yang hanya full text aja, kita klik limit to full text. Kelihatan kan ya di screen-nya ya? Iya kan, Bu? Oke. Nanti dia updating. Nah, sisanya tinggal 1.673. Jadi ini yang muncul hanya yang bisa kita akses full text. Nanti kalau udah bisa akses full text, kita bisa ambil download full text-nya. Kita coba satu ya. Ini kalau yang view record in Dowatch, berarti kita masuk ke Dowatch-nya dulu. Directory of Open Access Journal, itu kepanjangannya. Nah, masuk ke Dowatch-nya dulu, baru nanti bisa kita download. Seperti ini nanti munculnya. Nah, di sini kan ada tulisan full text-nya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita coba ya full text-nya. Download this PDF file. Ya, bisa diklik di sini ada tulisan download this PDF file. Kalau kalian udah pakai Mendeley, tinggal klik di Mendeley-nya aja. Nanti langsung kesimpan ke Mendeley-nya. Seperti itu. Ya, jadi itu strateginya seperti itu. Ini nggak saya download ya. Nah, jadi strateginya begitu. Memang ada yang beberapa langkah, ada juga yang tulisannya kayak tadi kita coba kan langsung full text di sini di bawahnya ya. Itu bisa langsung direct ke full text-nya. Tapi kalau kayak gini biasanya kita masuk ke record-nya, Dowatch-nya dulu. Ini berarti masuk ke jurnalnya dulu, baru bisa kita akses full text-nya lalu kita download. Nah, selain tadi kita limit to full text, kita juga bisa limit tahunnya ya, jangan lupa ya. Karena ini berarti 1.673 ini adalah semua tahun. Ya, semua tahun masuk. Tapi kalau kita limit, itu nanti dia bisa berkurang lagi. Misalnya 2015 tadi ya, biasanya kalau karya ilmiah itu 5 tahun terakhir. Nanti di updating lagi, dia akan berkurang lagi jumlahnya. Nah, hati-hati ya, kalau kalian pakai untuk tugas akhir, perhatikan tahun terbitnya. Nanti biasanya dosen pembimbingnya protes, nih kok tahun lama masih dipakai gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi harus dilimit juga tahunnya supaya dapatnya yang terbaru, yang termutakhir. Nah, tinggal 643 ya, dari 1.000 tadi tinggal 643 yang bisa kalian pilih. Ya, kalian bisa coba lagi pakai limit yang lain, misalnya dari bahasanya, publisher-nya, publication-nya, subject-nya, dan seterusnya itu juga bisa. Gitu. Nah, saya balik ke tadi, seperti tadi yang saya bilang, nih database online yang ada di Perpusnas ini sayang kalau nggak dimanfaatkan buat tugas makalah, walaupun cuma makalah gitu ya, walaupun makalah aja, bukan tugas akhir, bukan skripsi gitu ya, bukan studi mandiri, itu sangat bagus kalau kita paling nggak kita ambil 2 atau 3 artikel jurnal internasional gitu ya untuk masuk ke makalah kita, itu pasti
dosen kalian seneng banget gitu. Wah, ini mahasiswa bikin makalah aja pakai jurnal internasional, itu kan keren gitu. Kalaupun masih mahasiswa baru, maksudnya masih semester awal, kalau udah terbiasa pakai ini, ya bikin makalah pakai ini, nanti ketika bikin skripsi udah lihai gitu ya, udah enak gitu cari bahan-bahan referensi untuk tugas akhir. Seperti itu. Ini kalau saya bilang ini kayak makanan bergizi, makanan bergizi para peneliti. Gitu. Karena ini kalau berbayar, kalau kita langganan sendiri ya, perpustakaan SEBI misalnya langganan sendiri itu mahal, bisa sekitar 250 juta rupiah per tahun. Itu beberapa tahun yang lalu, yang sekarang mungkin lebih mahal lagi. Tapi ini udah disediain gratis oleh Perpusnas, tinggal kita aja strateginya seperti apa, effortnya gitu ya, untuk apa daftar anggota dan sebagainya. Kan sebenarnya simpel langkah-langkahnya ya. Ini pertanyaannya Dudi bagus gitu ya. Ini bisa digunakan. Nah, prokes ini yang paling umum digunakan oleh perguruan tinggi ya. Jadi perpustakaannya melanggan prokes ya, berbayar gitu, lalu disediakan oleh perpustakaannya. Nah, karena mahal gitu ya, kita pakai aja ini yang gratis sementara ini. Cuma memang kalau yang dilanggan oleh perpustakaan universitas biasanya subjeknya itu subjek terpilih ya, sesuai dengan fakultas yang ada di universitas itu gitu kan. Kalau yang perpusnas kan ini umum ya, subjeknya sangat umum. Kayak misalnya Fakultas Kedokteran UI, mereka melanggan database online yang khusus medis ya, jurnal-jurnal medis gitu ya. Jadi misalnya prokesnya prokes medik gitu ya, ilmu kedokteran seperti itu. Jadi sangat spesifik memang berlangganannya. Nah, kalau perpusnas pasti berlangganannya yang umum, karena kan dia harus melayani banyak kebutuhan kan, nggak hanya peneliti ekonomi, tapi juga peneliti politik, peneliti budaya. Jadi subjeknya memang lebih beragam, lebih banyak. Itu mungkin salah satu kelemahannya, sedikit sih kelemahannya sebenarnya, kalau kita pakai sumber-sumber yang ada di Perpustakaan Nasional. Gitu. Itu ya, Dudi. Oke, jadi Siap. gitu ya Kak Rudi ya. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup, Bang. Udah bisa Oke. udah bisa dulu. Oke, terima kasih Kak Nanti Rudi. dicoba-coba ya. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Oh, di kolom chat udah ada yang nanya ya, Kak Hanum. Ketentuan sumber referensi yang harus berasal dari buku. Apakah buku yang dimaksud adalah bentuk fisik? Bagaimana dengan sumber-sumber kita dapat internet yang telah difilter sesuai dengan yang jelas? Oke. Ketentuannya. Kalau ketentuannya mungkin tergantung dari yang membuat ketentuan itu ya. Kalau misalnya dosennya pengennya harus ada buku, ya berarti mungkin bisa buku tercetak, bisa juga e-book. Ya, e-book juga banyak di internet, nanti bisa dicoba dicari-cari bentuknya PDF misalnya, tapi dia e-book gitu. Seperti itu. Jadi bisa bentuknya bisa, kalau sekarang sih bisa elektronik maupun yang tercetak. Gitu. Kalau di internet mungkin bisa pakai iOS misalnya ya. iOS tapi e-book bentuknya, karena memang ada beberapa perpustakaan yang sudah menyediakan e-book juga. Ya, kalau e-book mungkin agak lebih susah ya pencariannya dibandingkan kalau PDF artikel misalnya. Di Google Scholar juga ada, kita bisa pilih hanya e-book aja, nanti dicoba aja. Pencarian e-book memang lebih sulit karena tidak banyak e-book yang free ya, seperti itu. Nah, biasanya berbayar karena tergantung dari penerbitnya, dia mau share atau enggak. Nah, kalau yang di masa seperti sekarang kan banyak tuh ya yang men-share tentang e-book yang boleh diakses, kayak misalnya Springe, kemudian ini juga Cambridge University Press, nanti coba juga. Dia mungkin ada e-booknya juga, nanti dicoba aja. E-book yang bisa diakses, tapi saya nggak tahu apakah subjek ekonomi Islam juga ada gitu ya di situ. Seperti itu, Hanum. Nah, ini butuh skill khusus ya kalau mau cari e-book lebih
Udah lebih rumit dibandingkan kalau kita cari artikel jurnal. Karena yang open access tuh masih sangat sedikit e-book gitu dibandingkan jurnal. Gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nanti dicoba dulu, kita bisa diskusi lanjutan di grup Oh, juga iya. masih boleh ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam pencarian. Baik. Jadi gitu ya Kak. Makasih, Nam, ya. Bu. Semoga Siap. semoga bisa Sama-sama. terjawab ya, Kak. Yuk. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa langsung aja nyalain mikrofonnya atau di kolom chat. Kalau nggak ada, Gimana teman-teman? Masih ada yang mau nanya nggak? Kalau tidak ada mungkin bisa langsung kita tutup aja ya. Ya, Bu. iya boleh. Mungkin nanti sedikit sih sebelum ditutup ya. Nanti Oh, di iya. grup Silakan, Bu. WA grup nanti akan di-share form evaluasi ya. Jadi ada Google Form yang teman-teman dimohon untuk berkenan mengisi sebagai bahan evaluasi kita ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, semacam survei lah gitu ya, untuk mengevaluasi program kita kali ini. Karena ini program perdana ya di masa PJJ untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam menelusur sumber-sumber referensi secara online gitu ya sebenarnya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan umumkan lagi. Kita rencananya akan mau mengadakan pelatihan Mendeley untuk yang belum, karena sebelumnya pelatihan Mendeley itu untuk mahasiswa semester 6. Jadi kalau teman-teman yang belum mendapatkan pelatihan Mendeley, nanti kita bisa adakan gitu ya di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Itu aja mungkin Akbar. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, karena kami dari Perpustakaan SEBI sangat berharap ya teman-teman semua bisa terbantu dengan program ini. Jadi kita punya program Klinik Mendeley juga kan, seperti itu untuk penulisan tugas akhir atau karya ilmiah. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa sangat membantu dalam masa PJJ ini. Seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup materi saya ya. Nanti sebelum diserahkan ditutup oleh moderator. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Muhammad atas penjelasan materinya. Jadi kita masuk ke penutupan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas literasi informasi pada siang kali ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Muhammad materi-materinya bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Dan semoga bisa kita gunakan dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita selama PJJ ini ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua. Charger ke kamar.